Baik, selamat pagi anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kita belajar, apakah ada yang bisa memimpin doa? Silakan. Jadi tema sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, Enci mau Pak absen kamu ini. Ada yang tak hadir nggak? Semuanya hadir? Hadir. Hadir. Semua. Oke. Sebelum kita belajar, ada tak ya satu orang yang bisa memimpin lagu Garuda Pancasila? Ayo. Silakan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Ayu. Nah, kemudian tadi kalian waktu menyanyi kelihatan lemas. Itu tolong Ayu sendiri dulu. Boleh. Tahu nggak ini lagu lagu kalau kau suka hati tepuk tangan? Tahu? Tahu. Nah, jadi mohon untuk berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang semangat, hore. Kalau kau suka hati bilang semangat, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat, hore. Oke, jadi silakan duduk. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajarannya ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kalian pernah nggak buat menulis cerita pendek atau pesan pendek? Ada yang sudah pernah? Belum pernah ya? Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dalam kalimat sederhana, misalnya pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, dan sebagainya. Dan diminta supaya adik-adik bisa menganalisis kesalahan penggunaan huruf kapital dalam teks dan menjelaskan dengan cara
besar. Oke, ada lagi yang tahu? Belum. Oke, jadi seperti kata Ayu, huruf kapital itu huruf besar. Nah, contohnya ini adalah contoh huruf besar. Nah, di sini Ibu mau mencontohkan sebuah kalimat. Adik-adik lihat apakah di sini kalimatnya sudah benar? Salah. Benar. Oke, jadi di sini kalimatnya ini belum benar ya. Harusnya kata Andi ini kan nama orang. Harusnya dia ini menggunakan huruf besar. Nah, di sini juga ada kata Manado. MT ini harus nama huruf besar karena dia itu menunjukkan nama tempat. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang huruf kapital. Mohon simak ya. Huruf kapital itu adalah huruf besar yang digunakan pada awal kata tertentu dalam sebuah kalimat atau nama. Contohnya seperti sudah ditulis kalau ada yang bisa lihat. Nah, ada beberapa contoh huruf kapital yang di apa yang harus digunakan. Yang pertama di awal kalimat. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada kalimat. Contohnya kalau misalkan ini Andi pergi ke Manado hari ini. Awal kalimat pakai huruf besar. Nah, selanjutnya pada nama orang. Ini juga ada itu kan nama orang. Jadi kita pakai huruf kapital. Dan yang ketiga ada nama Tuhan dan kitab suci. Kalau misalkan seperti ada di sini adik yang beragama Islam, ya kalian menyebut Tuhan kalian apa? Allah ya. Nah, kalau dalam menyebut nama Allah itu kita harus menggunakan huruf besar. Nah, juga di kitab suci seperti Al-Quran, Weda, Alkitab itu kita menggunakan huruf kapital di awal penyebutannya. Selanjutnya pada nama tempat seperti ini, Manado. Ini salah ya, kita harusnya pakai huruf besar jika menunjukkan kata tempat. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi huruf kapital. Ada pertanyaan? Tidak ada? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membagi kelompok ya. Kita akan mengerjakan soal. Ibu bagi dua kelompok ya, di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nah, Ibu akan memberikan lembar soal, jadi kalian kerjakan ya. Jadi di sini ada kata yang salah, semuanya salah. Nanti kalian perbaiki, kalian buat kalimat yang benar menggunakan huruf kapital, oke? Oke. Kalau sudah, nanti dipresentasikan dan tulis di papan ya. Ibu beri waktu 5 menit.
Sudah Ibu. Sudah? Oke, ayo silakan. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Oke, terima kasih. Ibu mau editor Ibu. Baik, seperti yang sudah kalian buat di papan, semuanya sudah benar. Nah, Ci akan jelaskan sedikit lagi tentang apa yang sudah kalian buat di sini. Boneka, karena ini kan awal kalimat menggunakan huruf besar. Di sini sudah benar semua. Ini boneka Mimi, Cici, Lili, Ayah. Ini sudah benar karena di sini selain pada awal huruf untuk kalimat, di sini juga terdapat beberapa nama orang atau tempat begitu. Dan di sini juga ada pinguin. Pinguin juga menggunakan huruf besar, sudah benar. Oke, bagus adik-adik sudah paham berarti ya. Gimana, seru nggak belajar huruf kapital? Seru. Masih ada nggak yang mau latihan? Tidak. Nah, nanti Ci akan berikan PR, kalian bisa bikin di rumah ya. Iya Ci. Nanti dikumpulkan minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang sudah kita bahas hari ini? Tidak. Nah, kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham ya? Sudah Ci. Oke, jadi Ci refleksi kembali bisa disimpulkan tentang pelajaran yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu penggunaan huruf kapital itu yaitu huruf yang digunakan saat awal kalimat, untuk menyebut nama tempat, nama orang, nama Tuhan, kitab suci. Dan contohnya juga adik-adik pasti sudah pernah belajar ya di kelas 1 cara menulis huruf besar atau huruf kapital ini, pasti semuanya sudah tahu kan? Sudah. Oke, mungkin cuma itu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dicerna dengan baik untuk kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran? Sebelum kita pulang,